sebelum beramal. Kemudian yang kedua, ya, di antara bukti bahwasanya syariat Islam lebih mengedepankan ilmu sebelum amal, ya, adalah keutamaan alim dibandingkan abid. Dalam syariat Islam, ya, seorang alim lebih diutamakan dibandingkan abid. Alim itu adalah orang yang berilmu, ya, sedangkan abid adalah ahli ibadah, ya. Yang dimaksud adalah ahli ibadah yang kurang ilmunya atau tidak memiliki ilmu, ya. Di dalam syariat Islam, ya, abid itu ada di bawah, ya, meskipun dia senantiasa beribadah dan giat dalam beribadah, pagi siang malam beribadah, pagi puasa, malam pun begadang untuk sholat qiyamul lail, ya. Namun kalau seandainya ibadahnya tidak didasarkan dengan ilmu, maka kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada di bawah. Ya, di atas adalah seorang alim, seorang yang berilmu, ya. Dan ini bukan tanpa hujjah, bukan tanpa dalil, ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya seorang alim berada di atas, ya, pada sisi kemuliaan dibandingkan seorang abid, ya. Kita lihat di dalam Quran surah Az-Zumar. Quran surah Az-Zumar, surat nomor yang ke-39 pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada manusia, dan pertanyaan ini saya yakin tidak perlu jawaban, karena di ayat yang ke-10, ayat ke-11, ayat 12 pun tidak ditemukan jawabannya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah orang yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu? Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang jahil yang tidak memiliki ilmu, ya. Maka kalau kita mendengar ayat ini, tentulah kita sudah bisa memberikan jawaban. Dia tidak sama, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat dengan pertanyaan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu jawabannya, bukan. Tapi justru ini, ya, diungkapkan dalam firman-Nya agar manusia yang mendengarnya lebih sampai ke dalam hati. Karena kita akan serta-merta menjawab, jelas tidak sama ya Rob, tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan orang yang berilmu dibandingkan yang tidak berilmu. Kemudian kita lihat buka-buka di surat-surat yang lain. Contohnya surah Al-Mujadilah, surat nomor yang ke-58 pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Ya, kelak Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, ya, derajat, ya, orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang utul ilma, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, ya, itu diangkat beberapa derajat, ya. Kemudian di ayat lain kita lihat di Quran surah Fatir, surah nomor yang ke-35 pada bagian ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ya. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ada di antara hamba-hambaku yang memiliki rasa takut yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan khasyah. Ada sebagian ulama yang menyatakan khasyah itu adalah rasa takut diiringi dengan rasa penuh cinta. Berbeda dengan khauf, dia adalah rasa takut, ya, yang diiringi karena perasaan tabiat, yaitu adalah rasa takut yang ditanam oleh Allah SWT di dalam diri manusia. Namun ketika seseorang mencintai orang lain, maka seseorang tersebut akan ada rasa takut, ya. Saya berikan contoh, misalkan seorang suami dan istri saling mencintai, ya. Namun ketika istri meminta tolong kepada suami untuk mengerjakan sesuatu, ya, tentulah suami yang memiliki rasa sayang yang begitu besar kepada istrinya akan merasa kalau tidak dikerjakan, ya, takut istrinya marah, ya. Artinya bukan takut karena memang di dalam hatinya ada ketakutan pada istrinya. Berbeda dengan tabiat manusia yang melihat ada binatang buas, ya, melihat ada sesuatu yang mengejutkan, ya, timbul rasa takut, itu secara tabiat. Namun yang dimaksud dengan khasyah adalah rasa takut yang diiringi dengan rasa cinta. Maka Allah Subhanahu menegaskan,
yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah hanya orang-orang yang disebut dengan ulama. Al-ulama adalah orang-orang yang berilmu, ya. Sehingga dari ayat ini banyak sekali ahli hikmah yang menyatakan dengan ungkapan bahasa Arab, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal zat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal asmaul husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seseorang itu akan kana minhu akhwaf, akan semakin timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, ya, tidak mampu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, ya, bahwasanya dirinya akan terjerumus ke dalam maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang alim saja yang memiliki ilmu pengetahuan tentang syariat Islam, tentang halal dan haram, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang memiliki rasa khasyah, sehingga mereka akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan alim berada di atas abid, ya. Kita ambil contoh hadis riwayat Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, ya, yang lebih familiar di telinga kita dengan nama Al-Imam At-Tirmidzi atau Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Beliau menuliskan di dalam kitab Sunan beliau, ya, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jalurnya sampai kepada sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu perjalanan demi memperoleh ilmu, mencari ilmu, ya, dia menempuh suatu perjalanan, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga jalan kemudahan baginya untuk menuju surganya, ya. Nah, ini hadis yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Bahkan hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang masih dalam proses sebelum mendapatkan ilmu, ya. Ada yang disebut dengan alim, orang yang telah berilmu. Ada yang disebut dengan talibul ilm, orang yang masih dalam proses menuntut ilmu. Ternyata kedua-duanya di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan, ya. Jadi hadis ini menunjukkan seorang alim lebih tinggi derajatnya dibandingkan abid, ya. Kita lihat keutamaan bagi talibul ilmi, orang yang masih dalam proses menuntut ilmu, belum menjadi alim. Ketika dia menempuh suatu perjalanan demi mencari ilmu, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan juga untuknya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan pertama bagi talibul ilmi, ya. Kemudian wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridan li talibil ilmi, ya. Belum menjadi alim ternyata keutamaannya sudah banyak. Disebutkan dua hal, dan sesungguhnya para malaikat, ya, la tadhu ajnihataha, para malaikat mengepakkan sayap mereka demi menaungi para thalibul ilmi. Malaikat ridho kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam majlis ta'lim, ya, yang ada di bangku sekolah, yang ada di madrasah, yang ada di universitas dengan niat untuk menuntut ilmu, ya. Dan kalau malaikat sudah ridho kepada manusia, maka malaikat akan terus-menerus, ya, mendoakan kebaikan bagi manusia tersebut, ya. Maka malaikat akan terus-menerus, ya, memintakan ampunan untuk hamba tersebut. Maka malaikat akan terus-menerus mengaminkan, ya, doa apapun yang dipanjatkan oleh manusia tersebut, ya. Bayangkan, ya, ini keutamaan yang sangat besar, ya, bagi thalibul ilmi, sangat dekat, ya, hubungannya, ya, dengan para malaikat. Nah, ini yang masih dalam tahapan menuntut ilmu, ya. Bagaimana dengan yang sudah menjadi alim, ya? Rasulullah SAW menjelaskan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Dua keutamaan bagi yang masih dalam proses menuntut ilmu, ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya bagi yang sudah menjadi alim, ya. Yang sudah menjadi alim, sesungguhnya al-alim itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, seluruhnya akan senantiasa memohonkan ampunan untuk orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besar keutamaan bagi seorang alim,
Ya, ketika dia sudah menjadi alim, bermanfaat bagi banyak masyarakat, maka di saat itu juga seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan bumi senantiasa meminta ampun untuk alim tersebut. Ya. Dan Rasul tegaskan hatta al-hitanu fil ma', agar kita yang mendengarnya semakin percaya dengan hadis Nabi SAW. Rasul tekankan bahkan sampai-sampai makhluk Allah yang bernama al-hitan, ikan-ikanan yang berada di lautan, ternyata mereka pun mendoakan kebaikan, ya, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada para alim. Ya, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan yang kedua, ya, bagi seorang yang sudah menjadi alim, ya, keutamaan seorang alim di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan abid itu seperti keutamaan kalau kita menyaksikan di malam hari ada bulan, ya, dan ada bintang. Kita tahu dengan jelas memang bintang jauh lebih besar secara ukuran dan volume dibandingkan bulan. Bulan itu hanya kecil, dengan bumi saja bulan lebih kecil. Namun yang ada di pandangan mata kita, ya, bulan itu akan terlihat lebih terang benderang, ya, lebih besar, lebih putih dan lebih cerah. Bahkan bulan ketika bulan purnama, ya, sungguh lebih indah bulan dibandingkan kita memandang bintang yang hanya kecil saja, ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya perbandingan antara abid dengan alim, alim itu adalah bulannya, ya, sedangkan abid adalah bintang-bintang saja, planet-planet kecil yang lain yang terlihat hanya kecil di mata atau di pandangan manusia, ya. Dua keutamaan bagi thalibul ilmi dan dua keutamaan bagi seseorang yang sudah menjadi alim. Dan Rasul tegaskan innal ulama'a warasatul anbiya, ya. Beliau tambahkan lagi karena berbeda antara alim dan thalibul ilm. Jelas alim lebih tinggi derajatnya karena mereka telah melewati proses tahapan menuntut ilmu sehingga sudah menjadi seorang alim, ya. Rasul tegaskan innal ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu adalah para pewaris nabi. Yang ketiga, keutamaannya mereka adalah makhluk Allah atau manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Itu adalah ulama. Karena mereka adalah pewaris nabi. Artinya pewaris ilmu, mereka mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW, dan juga pewaris tugas dan beban, ya. Beban Rasulullah SAW sangat berat, yaitu mendakwahi manusia, mengarahkan ke jalan yang lurus. Maka para ulama pun juga demikian, tugasnya juga sama seperti para nabi dan para rasul, ya. Innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman, ya. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, ya, tidak mewarisi harta benda. Innama warathul ilma, para nabi mewarisi ilmu, ya. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi, sungguh mereka telah mengambil sesuatu yang sangat banyak, ya. Artinya cukuplah kita mengambil ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, dan itu sudah tertulis semua di mushaf. Dan cukuplah kita mengambil hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita berharap harta Nabi Muhammad SAW, tidak perlu kita berharap materi-materi dari Nabi SAW. Cukuplah kita berharap ilmu dari Nabi SAW, dan itu sudah sangat cukup, lebih daripada cukup, ya. Kemudian kita lihat, ya, keutamaan alim dibandingkan abid, ya. Selain dari hadis Nabi SAW, kita akan melihat bahwasannya belajar dan mengajar itu adalah satu bentuk jihad fisabilillah, ya. Jadi yang semakin menunjukkan berilmu lebih utama dibandingkan beramal, ya. Proses belajar mengajar, ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala manzilah dan kedudukannya itu sama dengan jihad fisabilillah. Sedangkan dalam syariat Islam, jihad fisabilillah adalah zirwatu sanamil Islam, puncak daripada kejayaan Islam, ya. Rasulullah SAW pernah menganalogikan Islam itu, ya, seperti sebuah bangunan, ya, seperti sebuah bangunan, ya, yang memiliki pondasi, ya, memiliki tiang, kemudian memiliki atap, dan di atas atap itu ada yang disebut dengan sinam, ya, tempat yang biasa diletakkan untuk bendera yang paling atas. Kata Nabi SAW, tempat tersebut adalah jihad fisabilillah, artinya kedudukan yang paling tinggi, ya. Jadi syahadat di bawah sebagai pondasi, sholat, ya, kemudian rukun-rukun Islam yang lain, kemudian ada yang menjadi puncak, ya, yaitu adalah jihad fisabilillah. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW katakan, ya,
jihad dengan berbagai keutamaannya bisa digantikan dengan amalan lain yang nilainya tidak kalah, ya, bahkan setara, ya. Di antara menunjukkan kesetaraan antara menuntut ilmu dengan jihad fisabilillah, oleh karenanya para ulama menyebutkan menuntut ilmu adalah termasuk bagian daripada jihad fisabilillah. Quran surah At-Taubah surat nomor yang ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, ya. Yang mana artinya tidak pantas seluruh kaum mukminin itu berangkat ke medan perang, ya. Jadi ayat ini diturunkan setelah kejadian 3 orang sahabat yang mangkel tidak mau berangkat ke perang Tabuk, ya. Kenapa? Karena ada rasa malas, ya. Padahal kondisi ketika itu bukan kondisi yang sulit untuk berangkat. Justru kondisi ketika itu ketika sedang panen, ya. Justru ini masalah duniawi yang menyebabkan 3 orang sahabat Nabi SAW ini lalai sehingga mereka enggan untuk berangkat ke Tabuk, pergi berjihad bersama Nabi SAW. Maka Allah SWT turunkan ayat yang menunjukkan celaan kepada 3 orang tersebut, ya. Bahkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian mufassir memberitahukan bahwasannya hukuman kepada mereka adalah Rasulullah SAW bersama sahabat yang lain tidak mau bermuamalah apapun kepadanya, tidak berdagang dengan mereka, tidak berbicara dengan mereka, ya. Istilah kita tuh dikacangin lah, gitu, ya. Selama ada mana 1 bulan, ada mana 40 hari dan lain sebagainya. Ini hukuman, dan ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan, ya, medan perang atau tidak ikut serta dalam peperangan bersama Nabi Muhammad SAW adalah dosa yang besar, ya. Sehingga setelah ayat yang menunjukkan celaan Allah kepada 3 orang tersebut, ya, kemudian Allah menerima taubat ketiga sahabat tersebut, ya, maka mulai saat itu sahabat tidak ada lagi yang berani untuk tidak ikut dalam peperangan bersama Nabi SAW, ya. Kalau sudah diperintahkan untuk jihad, mereka segera berangkat semuanya, sampai-sampai para laki-laki tidak ada yang tersisa di Madinah, karena terkadang Nabi SAW itu mengirimkan pasukan, beliau tidak ikut serta, beliau berada di Madinah. Terkadang juga Nabi SAW yang memimpin pasukan itu, kemudian beliau memilih seseorang di antara para sahabat yang menjadi pemimpin di Madinah menggantikan Nabi Muhammad SAW. Maka setelah kejadian itu, ketika ada panggilan jihad, semua laki-laki itu datang menghadap Nabi SAW untuk pergi berjihad, karena takut nanti akan diturunkan ayat juga kepada mereka, ya, yang menunjukkan dosa besar ketika tidak ikut dalam berperang. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajarkan kepada para sahabat ada amalan yang nilainya setara dengan berjihad fisabilillah. Maka Allah tegaskan tidak pantas seluruh kaum muslimin itu pergi ke medan perang, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Kenapa tidak mereka sediakan beberapa kelompok, ya, yang menetap di Madinah, ya, dengan tujuan liyatafaqahu fid-din, ya, menuntut ilmu, ya, mendalami ilmu agama, ya, daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi SAW kirimkan para sahabat untuk berperang, Rasul berada tetap di Madinah. Maka kalau seandainya tidak ada, ya, laki-laki pun yang ada di Madinah, maka tentulah hadis Nabi SAW tidak akan diriwayatkan, ya. Ucapan Nabi SAW yang berada di Madinah itu tidak akan sampai kepada kita. Maka Allah menginginkan ada sebagian, ya, orang-orang dari kalangan sahabat itu yang harusnya menetap di Madinah, sehingga ketika berada di Madinah mereka mendengarkan tausiah dan taujih dan juga ta'lim dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti mereka sampaikan kepada para mujahid yang pulang ke Madinah, ya. Wal yunzilu qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang menetap di Madinah setelah mendapatkan ilmu, mereka memberikan peringatan kepada, ya, sahabat lain yang pulang dari medan perang, ya. Jadi di sini Allah nyatakan kalau ada yang berjihad, maka tinggalkan sebagian kelompok, ya, untuk khusus fokus dalam menuntut ilmu, ya. Maka Nabi SAW tegaskan, ya, selain di ayat yang surah At-Taubah ayat 122 ini, Rasulullah SAW sampai-sampai mengeluarkan hadis yang menunjukkan dan menekankan betul-betul sama antara jihad fisabilillah dengan menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man ja'a masjidi hadza li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu
barang siapa yang datang menuju masjidku ini, Masjid Nabawi, dan perkataan beliau ini tidak khusus pada Masjid Nabawi tapi masjid-masjid yang lain, ya. Kemudian lam ya'tihi illa li khairin, dia tidak datang ke masjid tersebut kecuali dengan tujuan yang baik, ya ta'allamuhu au yu'allimuhu, seperti tujuannya untuk belajar atau tujuan untuk mengajar. Artinya baik guru maupun murid, ya, kedua-duanya baik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa bimanzilatil mujahid fisabilillah, kata Nabi SAW, maka orang tersebut, ya, dalam kondisi kedudukannya sama dengan mujahid fisabilillah, ya, baik yang mengajar maupun yang diajarkan. Ketika datang ke masjid, ya, dengan tujuan mendengarkan ta'lim, maka ketika itulah kedudukannya sama dan setara dengan mujahid fisabilillah. Itulah kenapa Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, beliau mengungkapkan bahwasannya talabul ilmi afdhalu min shalatin nafilah, menuntut ilmu itu jauh lebih baik, yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu dibandingkan salat sunnah, ya. Laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Beliau katakan di kesempatan yang lain, tidak ada sesuatu yang lebih baik setelah mengerjakan hal-hal yang wajib, ya, selain menuntut ilmu, ya. Murid daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pun juga pernah menyatakan, ya, dan perkataan beliau itu dituliskan dalam kitab Madarijus Salikin, ya, miliknya karangan Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah al-Jauzi rahimahullah, atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Beliau katakan dengan ungkapan seperti ini, saya bacakan: an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wasyarab, ya. Yang artinya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu jauh lebih besar lagi dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman. Bayangkan, ya, manusia memiliki tabiat, ya, bahwasannya ada rasa lapar, ya, dan kelaparan bisa menyebabkan kematian, dan manusia telah ditanamkan tabiat pada Allah SWT itu takut dengan mati, ya. Dan syariat Islam memerintahkan untuk menjaga nyawa, ya. Maka tatkala kita kelaparan, ya, kita akan tergerak untuk mencari makan, dan kebutuhan manusia terhadap makanan itu tidak perlu dipertanyakan lagi, sangat butuh. Tapi ternyata Al-Imam Ahmad menyatakan, ya, kebutuhan manusia terhadap ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Ya, beliau katakan, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain. Karena sebenarnya manusia, ya, itu membutuhkan makanan dalam satu hari semalam itu mungkin hanya 2 kali makan, ya, atau sekali makan, atau mungkin paling banyak 3 kali makan lah, ya. Artinya kebutuhan terhadap makanan itu bisa dihitung, ya, 3, 4, atau 5, mungkin ada yang makan banyak, ya. Tapi kata beliau, wahajatuhu ilal ilmi, ya, bi'adadi anfasih. Akan tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu itu adalah sejumlah nafas yang mengalir, ya, atau dengan istilah lain, ya, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu sebanyak tarikan nafas. Bagaimana manusia kalau tidak bernafas? Tentu akan mati, ya. Dan kebutuhan manusia terhadap udara atau oksigen itu lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makanan, ya. Sehingga di sini, ya, betullah perkataan Al-Imam Ahmad ketika menyatakan ilmu jauh lebih penting dibandingkan makanan.